dengan adanya studio 5 dimensi yang mungkin akan diadakan di Terminal Tidar, mungkin bisa itu Bapak. Ya, bisa sekali. Bisa diedukasi. Bisa diedukasi. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. enggak cepat kebangun nanti. Ya. Kalau ini saya yakin kalau misalkan studio 5 Taman Lalu Lintas Modern itu sudah ada kebangun di terminal, di Terminal Tidar, saya yakin akan merubah branding wajah terminal secara keseluruhan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo Mitra Darat, kembali lagi bersama saya Agung dan Putri di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Senang sekali rasanya hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Pak Eri Derima Rianto ATD/MT. Hari ini di Terminal Tidar kita akan ngobrol-ngobrol seputar fungsi terminal sebagai pendukung keselamatan lalu lintas jalan. Nah, berhubung Pak Eri Derima ini merupakan dari bidang lalu lintas angkutan jalan, cocok nih Pak ya? Ya, cocok. Benar. Nah, kira-kira yang perlu kita diskusikan apa nih Bapak untuk mendukung terminal sebagai pendukung keselamatan lalu lintas Bapak? Terima kasih Mas Agung, Mbak Putri, Pak Aris. Jadi yang pertama luar biasa terminal Tidar ini, pengembangannya sudah sangat luar biasa. Barangkali juga berbeda jauh sekali pada waktu saya menjadi kepala terminal di Rengat di Indragiri Hulu sana. Jadi ini Tidar ini juga luar biasa. Banyak sudah inovasi-inovasi yang dilakukan. Kami melihat, mengamati dan juga merasakan sendiri hari ini. Jadi sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Saya melihat bahwa termasuk di Terminal Tidar ini tentunya juga tidak hanya berfungsi sebagai pusat atau untuk turun dan naik penumpang saja, baik untuk penumpang akap, AKDP dan sebagainya. Tapi seperti tadi sudah disampaikan, ini juga merupakan suatu pusat kegiatan yang lain. Bisa merupakan pusat kegiatan, pusat perekonomian maupun pusat pendidikan berlalu lintas. Ini tentunya juga sangat luar biasa sekali. Kemudian barangkali juga bisa dikembangkan untuk pusat kegiatan atau pusat perekonomian tadi, seperti yang dulu pernah dilakukan ketika barangkali musim durian itu terintegrasi barangkali dengan sektor pertanian. Ya, nanti ketika musim buah yang lain, musim buah mangga, musim buah rambutan barangkali itu juga ada kegiatan-kegiatan memanfaatkan ruang di sekitar terminal atau di depan terminal atau mungkin di ruang-ruang yang lain. Itu jadi sangat luar biasa sekali. Kemudian juga bisa terintegrasi dengan sektor pariwisata. Magelang ini sektor pariwisatanya berkembang pesat, Borobudur jelas itu sudah mendunia, kemudian sektor-sektor yang lain yang dijual sekarang banyak sekali. Tentunya ini juga perlu integrasi, mulai dari angkutan wisatanya, meskipun barangkali secara regulasi angkutan pariwisata tidak masuk terminal, tapi tadi kembali lagi kita ke fungsi keselamatan. Fungsi keselamatan tetap menurut saya nomor satu. Jadi bisa berintegrasi dengan para pengelola wisata. Misalnya bis wisatanya berada di terminal. Kita menyediakan angkutan-angkutan lain yang juga menarik. Bukan sekedar angkutan kecil menuju ke objek wisata, tapi barangkali sambil menikmati dengan jeep misalnya atau dengan moda-moda yang lain atau mungkin dengan sepeda motor yang jenis-jenis kuno dan sebagainya, itu bisa bekerja sama dengan para komunitas itu. Jadi dari sisi keselamatan juga, kemudian yang barangkali bis besar tidak bisa menuju ke lokasi, ini juga bisa dijangkau oleh kendaraan kecil. Dan yang tidak kalah pentingnya Pak Aris, Mbak Putri dan Mas Agung, ketika kendaraan wisata itu berada di Terminal Tidar, tersedia tempat istirahat untuk
pengemudi Supir. sering di tempat objek wisata pengemudinya tidak istirahat, sedangkan barangkali istirahat pengemudi itu juga sangat diperlukan ketika mereka berwisata. Pengemudinya itu harus istirahat, disediakan seperti saya ini kan, disediakan teh, makanan kecil, mereka bisa istirahat di tempat yang nyaman. Jadi bukan hanya sekedar parkir di terminal, tapi ada seperti itu. Ini tentu perlu kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Juga dengan sektor pendidikan. Barangkali kalau masih ada lahan, masih ada tempat, juga ada tempat untuk misalnya untuk bimbel adik-adik SMP, SMA, kita adakan di terminal, bekerja sama barangkali dengan bimbel-bimbel yang disukai oleh masyarakat. Lah, ini semua nanti bisa diukur Pak Aris. Artinya apa? Terkolaborasi dari sektor keselamatan ketika adik-adik barangkali yang bimbelnya di Magelang, sektor pertanian yang berjualannya barangkali di terminal, kemudian yang wisatanya juga melalui terminal Tidar, itu bisa zero accident, bisa tidak ada tingkat fatalitas. Nah ini tentu cukup menarik sekali untuk pengembangan terminal Tidar. Tadi juga sudah disampaikan Pak Aris, jadi begitu kendaraan AKDP masuk langsung Kelihatan, terdeteksi, terdeteksi. kelihatan kirnya masih hidup atau tidak, punya izin angkutan, izin trayek atau tidak, KP-nya hidup atau tidak dan sebagainya. Tentu ini luar biasa sekali, bisa langsung kita ingatkan pengemudinya. Syukur-syukur nanti juga bisa terkolaborasi ketika dia akhirnya mati, juga harus bisa dilakukan pengecekan barangkali, pengecekan kelaikan dan sebagainya. Ketika layak ya tentunya meskipun dia akhirnya mati, tapi dari sisi kelayakan itu juga layak. Dan tentu ini pengembangan yang luar biasa sekali. Benar Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ini berhubung tentang keselamatan lalu lintas, Bapak ini kan di Terminal Tidar sendiri sudah ada sistem tersendiri ya Bapak ya. Nah Pak Aris ini merupakan salah satu orang di balik ini Bapak. Kira-kira bisa diceritakan sedikit Bapak tentang sistem kita Bapak? Ya oke Mas Agung, jadi paling enggak kita ucapkan selamat datang dulu deh. Iya benar Pak. Ini selamat datang dulu untuk Pak Eri Derima di Terminal Tidar. Ini beliau itu pengalamannya luar biasa. Ya. Dulu pernah jadi kepala terminal juga udah merasakan juga bagaimana jadi kepala terminal gitu ya. Terus kemudian sudah merasakan jadi kepala seksi dulu, sudah merasakan jadi kepala balai membawai satu wilayah juga udah merasakan. Sekarang beliau jadi kepala bidang lalu lintas di Dinas Perhubungan Provinsi. Pengalaman beliau itu udah puluhan tahun. Termasuk beliau sudah menjadi PLH Kepala Dinas Perhubungan Provinsi selama 1 tahun. Ini luar biasa. Ini paling tidak dengan kehadiran beliau di sini pasti nanti akan ada ide gagasan yang mungkin bisa kita kembangkan Mas Agung. Iya Bapak. Ini menarik, tapi mungkin kita juga perlu cerita juga sedikit kepada beliau ya. Iya Bapak. Kita perlu sedikit cerita kepada Pak Eri ini bagaimana apa yang sudah kita laksanakan. Termasuk ini saya sedikit cerita kepada mitra darat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Terminal Tidar ini sejak kami mungkin dilantik tanggal 1 September 2023, setelah itu langsung mohon izin. Saya punya konsep kita satu organisasi harus punya visi misi dulu. Visi misi kita ada tiga. Yang pertama itu bagaimana terminal itu bisa menjadi pusat kegiatan. Yang kedua ini bagaimana terminal bisa menjadi pusat perekonomian. Dan yang ketiga itu bagaimana terminal bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Dan tak lupa satu lagi, terkait dengan kewajiban kita, bagaimana terminal ini bisa melakukan satu pelayanan dengan pelayanan yang prima. Jadi sesuai tupoksi kita itu kan ada di pelayanan dan pengawasan. Bagaimana kita bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk para penumpang, terus kemudian juga kita bagaimana bisa mengawasi seluruh kendaraan yang masuk di sini itu mereka supaya benar-benar layak jalan. Jangan sampai nanti kendaraan yang keluar dari Terminal Tidar itu apabila tidak layak jalan tidak ada tindakan sama sekali dari kita. Karena itu kalau masih sampai ada kejadian ditemui seperti itu, pasti nanti yang kena adalah Kepala terminal. Terminalnya. Makanya mohon izin Pak Eri ini saya sedikit cerita. Jadi kami mengembangkan satu sistem di terminal itu yang
saat ini sudah otomatis semuanya. Iya. Jadi yang pertama itu kaitan kita sudah langsung bisa mengetahui kendaraan tersebut layak jalan atau tidaknya. Ketika kendaraan tidak layak jalan secara otomatis juga pasti akan ditindak. Mas Faris coba mungkin ditampilin dikit deh. Jadi mungkin kepada mitra darat seluruh Indonesia supaya tahu. Terus kemudian yang kedua mungkin saya sedikit cerita juga Pak Eri. Kita sudah ada nonser yang semuanya otomatis juga. Jadi Wah, luar begitu biasa ini, Pak kendaraan Aris. masuk itu langsung ada pemberitahuan kepada para penumpang bahwa kendaraan misalkan bis Santoso jurusan Jakarta plat AA1234 jurusan terakhir misalkan Pulau Gebang sudah masuk. Itu paling tidak ada satu pemberitahuan, itu adalah salah satu upaya kita bagaimana bisa mewujudkan satu pelayanan prima di terminal tidar. Nah ini misalkan contoh nih kalau yang kaitan dengan pengawasan. Ketika ada dijumpai kendaraan, kalau yang hijau itu mereka berarti semuanya secara administrasi masih laik. Kirnya masih laik, terus kemudian KPS-nya laik. Nah terus kemudian kalau yang merah itu berarti dia secara otomatis dia tidak laik jalan. Sebagai contoh yang ada di sini, kita peringatkan di situ. Itu bis bawang lanang, ini bis AKDP. Ini dia nggak laik jalan untuk KPS-nya. Saya kurang tahu kenapa, berarti KPS-nya dia pasti mati di situ. Dan itu pasti kita peringatkan di sini, kita ada satu tindakan di situ. Nah terus kemudian juga kaitan bagaimana kita mewujudkan satu pelayanan prima, ini kita juga sudah membuat satu website tersendiri Pak Eri. Jadi di Terminal Tidar sudah ada website www.terminaltidar.id. Ini di situ segala informasi tentang terminal ada. Jadi mohon izin Pak Eri, satu misalkan tentang trayeknya mana saja sudah ada. Terus kemudian tarifnya masyarakat penumpang juga sudah ada, sudah bisa mengetahui secara langsung. Terus kemudian yang ketiga PO-nya AG-nya siapa itu juga sudah langsung mengetahui. Sebagai contoh ini misalkan mungkin Mas Faris coba. Nah misalkan daftar PO bis misalkan gitu ya. Nah itu juga sudah ada semuanya. Jadi masyarakat mungkin mitra darat yang akan menggunakan terminal tidar kalau mau ngecek tarif, mau ngecek siapa AG-nya, jurusannya mana, semuanya sudah ada di website kita. Ini adalah upaya kita bagaimana mewujudkan satu pelayanan prima di terminal tidar. Termasuk di website kita ini juga sudah termasuk terkait dengan kinerja terminal. Jadi terkait dengan kinerja terminal, berapa kendaraan yang turun, terus kemudian berapa jumlah penumpangnya, tiap harinya ada. Dan kita setiap dalam sudah 2 tahun ini, kalau misalkan barangkali yang masyarakat membutuhkan data, terutama dari kalangan akademisi, mereka sudah tahu, bisa langsung. Misalkan ini, kita pengen tahu misalkan di 2024 yang bulan Januari misalkan, kinerja terminalnya seperti apa, udah bisa buka di website kita juga. Jadi adalah salah satu juga bagaimana terminal tidar ke depan itu benar-benar fungsinya ini benar-benar bisa optimal. Jadi kita memanfaatkan teknologi ini, bagaimana caranya ke depan benar-benar bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara gampang. Terus kemudian masyarakat juga kalau ingin mengetahui di terminal ada apa juga tahu. Termasuk berita-beritanya ada di sini, mohon izin Pak Eri. Kemarin kita panen anggur sudah ada. Terus kemarin ada kunjungan Pak Dirjen juga sudah ada. Kemarin kita ada pameran ekraf itu juga sudah ada. Nah ini konsep kita paling tidak dengan kemajuan teknologi ini, mohon izin kita benar-benar memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan terminal itu supaya menjadi pelayanan yang dengan pelayanan prima, terus kemudian dengan pengawasan yang terbaik juga, sekaligus dengan pelayanan yang terbaik. Konsepnya ke sana. Nah ini mumpung ada Pak Eri, Mas Agung. Iya Bapak. Kita minta saran ke beliau nih. Apa yang bisa kita kembangkan lagi ke depan gitu kan ya. Apa yang bisa kita kembangkan lagi gitu kan. Dulu sempat beliau hadir itu pada waktu GNKU. Iya. Iya. Beliau hadir jadi narasumber juga di GNKU dengan kondisi wajah terminal itu dulu masih dibangun. dibangun. Masih dibangun, iya. Waktu masih dibangun, kita sudah bisa melaksanakan GNKU. Iya. Sekarang kita udah jadi seperti ini. Kira-kira apa lagi nih? Apalagi nih? Bisa. Nah ini kira-kira mumpung kedatangan Pak Eri kan, saya yakin pasti ada masaran masukan supaya visi misi kita itu bisa terwujud. Iya Bapak. Mungkin kita kulik lah Iya Bapak. Pak Eri kira-kira apa gitu kan. Kira-kira apa nih Pak Eri yang perlu kita kembangkan lagi di sini Pak Eri, mohon izin. Ya Pak Aris, Mas Agung, Mbak Putri dan mitra darat di seluruh Indonesia ini
luar biasa ini terminal tidar tadi sudah banyak disampaikan Mas Aris tadi. Bahkan tarif ini juga sudah bisa tersedia di web, ini luar biasa. Karena salah satu aduan yang cukup tinggi terkait dengan di bidang angkutan atau di terminal ini terkait tarif. Jadi kalau sudah terinfo ini juga sudah luar biasa. Kami mencatat juga apa yang sudah diinovasi oleh terminal tidar ini betul-betul saya kira juga sudah sangat luar biasa sekali. Tadi sudah cukup banyak. Jadi harapan kita semua tentunya bahwa konsep terminal tidar yang tadi disampaikan di visi misinya Pak Aris sebagai pusat kegiatan, pusat perekonomian dan pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas bukan hanya untuk masyarakat di Kota Magelang saja, tapi juga kita bisa menampilkan bahwa ini juga untuk masyarakat di Kabupaten Magelang. Ini harus kita rangkul juga, kita rangkul nanti ke depannya bahwa pelayanan ini juga untuk masyarakat Kabupaten Magelang selain juga untuk Kota Magelang. Waktu GNKU dulu Pak Aris sudah memperkenalkan kepada adik-adik para pelajar SMA kalau saya nggak salah. Jadi naik bis keliling sampai mana itu yang cukup jauh dan peminatnya sangat luar biasa. Ramai luar biasa itu ya sampai antri bahkan siang panas-panas hujan pun juga pada mau. Nah barangkali juga tadi konsep untuk tetangga sebelah kita di Kabupaten Magelang ini juga bisa kita ajak juga. Bahkan kalau perlu juga nanti ini bisa menjadi pusatnya di Jawa Tengah. Siap. Nah, tadi Pak Aris juga sudah menyampaikan untuk mengembangkan untuk pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Ya. Itu juga luar biasa. Barangkali juga kita perlu menggarisbawahi bahwa adik-adik kita yang produktif pada usia SMP dan SMA itu energinya lagi luar biasanya. Dia bahkan tidak takut melanggar lalu lintas, tidak takut dalam tanda petik ya kecelakaan. Dia lebih takut barangkali dengan sekolahnya, dengan gurunya. Lah, ini barangkali bisa kita rangkul bersama Pak Aris bahwa masyarakat atau adik-adik kita di sektor pendidikan nanti dengan cabang dinas barangkali cabang dinas pendidikan atau dengan dinas pendidikan kabupaten dan kota itu kita ajak bersama bahwa ini perlu terkait dengan pendidikan keselamatan berlalu lintas juga untuk adik-adik kita yang masih usia-usia produktif. Sebentar lagi mereka kuliah, bekerja dan sebagainya. Kita pernah merasakan barangkali bagaimana waktu muda kita juga kan, kita tidak takut apapun kan. Tidak takut pada apapun lah. Itu perlu kita ajak juga bahwa ternyata melanggar lalu lintas ini bisa berakibat fatal Pak Aris. Siap. Demikian juga bisa juga untuk peningkatan atau untuk pemilihan pelajar pelopor di tingkat Kota Magelang, di tingkat Kabupaten Magelang. Lah, ini nanti kita bisa untuk tadi barangkali studio 5 dimensi tadi juga bisa mencerminkan ketika kita melakukan pemilihan pelajar pelopor keselamatan di tingkat kabupaten, di tingkat kota, bahkan di tingkat provinsi Pak Aris. Siap. Kita rangkul adik-adik kita itu bersama dengan barangkali dengan dinas pendidikan kabupaten kota maupun cabang dinas provinsi yang ada di Magelang, kita bisa bersama-sama. Ini saya kira luar biasa Pak Aris, jadi semua sektor bisa berkolaborasi, sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor pendidikan maupun sektor penunjang yang lain Pak Aris. Saya kira itu. Oke, sangat menarik ini Mas Agung. Benar, Bapak. Banyak yang bisa kita kembangkan ya, apalagi dari Pak Heri tadi. Jadi misalkan kita pengen mengembangkan untuk pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Pangsa pasarnya jangan hanya anak-anak. Iya. Tapi Iya, anak kan? SMA juga, orang Iya. dewasa juga Bapak ya. Terutama mungkin yang anak-anak orang Jawa itu kayak bambangnya gitu. Betul Pak Bambang Aris. itu kadang-kadang yang anak-anak SMP, SMA itu perlu. Saya yakin itu bisa nanti ke depan. Iya. Dan dari sampling disertasi salah satu rekan kita bahwa dengan sampling 1.000 pelajar SLTA, mereka tadi yang saya sampaikan lebih takut terlambat
sekolah daripada melanggar atau melanggar peraturan lalu lintas. Ini sangat menarik. Iya Bapak. Dengan adanya studio 5 dimensi yang mungkin akan diadakan di Terminal Tidar, mungkin bisa itu Bapak. Ya, bisa sekali. Bisa diedukasi. Bisa diedukasi. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. enggak cepat kebangun nanti. Iya. Kalau ini saya yakin kalau misalkan studio 5 Taman Lalu Lintas Modern itu sudah ada kebangun di terminal Tidar, saya yakin akan merubah branding wajah terminal secara keseluruhan. Iya. Jadi jadwal pelajar pelopor itu sekitar Mei sampai dengan Juli Pak Aris, di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi lah. Ini luar biasa. Kalau nanti antara Januari sampai dengan April studionya ini sudah bisa terbangun. Sudah ini. jadi, siap. Itu bisa Nanti luar siapa biasa. tahu nanti pemilihan pelajar pelopornya di sini ya. Nah, Ya. amin. Bisa kita agendakan Pak Aris. Paling enggak mereka biar tahu nih fasilitas perhubungan Betul. itu. Tingkat salah provinsi nanti satunya. Pak Aris. Iya, siap. Tingkat Ini kita provinsi siap nanti. menerima. Iya. Siap menerima Mas Agung ya. Sesuai dengan tupoksi kita ya Bapak ya. Iya, sesuai visi kita. Oh, visi kita. Sesuai visi kita bagaimana terminal juga bisa menjadi pusat kegiatan. Iya. Karena kebetulan mohon izin sekaligus saya cerita ke Pak Eri juga bahwa kita sudah ada kesepakatan dengan pemerintah Kota Magelang. Itu di tahun 2025 itu banyak kegiatan nanti yang mungkin selama ini diampu oleh dinas di Kota Magelang itu akan digeser ke sini. Kemarin kita sudah ketemu dengan wali kota secara langsung sudah, kemudian kita udah diskusi dengan Pak Sekda sudah, Kepala Bapeda juga sudah, Dinas Pendidikan sudah, Dinas Pariwisata sudah dalam satu forum. Wah, ini luar biasa Pak Aris. Iya, Ini sudah. bisa disinergikan dengan rencana aksi keselamatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2023 sampai 2028. Ini luar biasa bahwa terminal bukan hanya untuk tempat turun naik, tapi juga sangat-sangat menunjang di sektor keselamatan lalu lintas Pak Aris. Oke siap, sekaligus ini menceritakan sedikit juga, termasuk kepada mitra darat di seluruh Indonesia Mas Agung ya. Iya Bapak. Terminal Tidar ini sudah ditetapkan oleh Pak Wali Kota, ini sebagai satu dari segitiga emas itu di Kota Magelang. Wah, luar biasa. Jadi segitiga emas Kota Magelang itu ada 3, yang pertama adalah alun-alun, Alun-alun. terus kemudian yang kedua Gunung Tidar, dan kemarin yang ditetapkan yang ketiga itu adalah Terminal Tidar. Terminal Tidar. Wah, luar Nah ini biasa paling nggak sekali ini ya. sudah menjadi satu programnya Wali Kota di sini. Ini akan jadi sesuatu. Iya. Jadi mudah-mudahan ya nggak lama lagi, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu visi misi kita itu mudah-mudahan bisa terwujud. Semoga segera terrealisasikan ya Bapak ya. Iya, ini paling nggak juga tadi banyak inspirasi dari Iya. Pak Eri ini. Iya. Banyak bagaimana mudah-mudahan bisa kita wujudkan segera Mbak Putri, Mas Agung. Salah satunya terkait misalkan bimbel itu juga bisa di Iya. Terminal Tidar. Kita gunakan tuh ruang kesehatan Iya. daripada nganggur. Iya. Besok kita tawarkan ke GU aja lah. GU atau ke Neutron atau ke tempatnya ini Pak Chandra. BTW. BTW Akademi ya Bapak ya. Full BTW. BTW itu kan karena letak kita kan strategis. Iya. Itu bisa kita digunakan di situ. Terus kemudian nanti mungkin bagaimana kita juga dulu kita pernah ada GNKU. Iya. Itu kita juga ngusung di situ salah satu kegiatannya kita ada pesta durian, ada juga bazar durian. Iya. Kayaknya bazar ini yang keseharian Iya. nanti kita bisa juga kita laksanakan di sini. Iya. Kayaknya bazar durian bisa nih. Mungkin di sini mangga bisa. Iya. Tapi jangan-jangan jadi pasar buah nggak ya Mas ya? Tidak apa-apa Pak Aris, yang penting kebersihan dan keteraturannya tetap terjaga. Dijaga. Oh gitu ya. Oke. Di depan terminal. Iya. Iya. Jadi kan Mas Faris coba kita udah punya blueprintnya juga, blueprint terminal itu seperti apa kita udah punya. Mohon izin Pak Eri. Jadi lahan kita itu 2,3 hektar. Wah, luas juga ya Pak Aris. Iya 2, nah ini kita udah punya blueprint untuk pengembangannya seperti apa kita udah punya. Sebagai contoh ini mohon izin. Kalau yang hijau itu nanti akan kita bangun taman lalu lintas modern di sini, 6.000 meter Pak Eri. Terus kemudian yang di belakang yang biru ini adalah tempat, ini ada sekitar 3.000-an meter. Ini saya bisa gunakan untuk apapun, event bisa, terus kemudian misalkan akan kita buat, ini coba Mas Faris, nah event bisa sekaligus nanti parkirnya saya pindah ke belakang, ini ke depan. Terus kita food court juga sudah ada konsepnya, termasuk tadi yang nggak lupa, kita sudah punya konsep untuk tempat istirahat pengemudi. Oh, iya. Di belakang itu luar biasa. ada. Jadi sudah ada tempatnya untuk tempat istirahat. Karena sekarang kadang-kadang yaitu tadi banyak kecelakaan itu karena
pengemudinya yang kurang Kurang istirahat. istirahat. Iya, kurang istirahat. Nah, ini Atau dia beristirahat tapi mungkin tempatnya kurang representatif. kurang representatif ya. Nah, harapan kita juga nanti ke depan benar-benar di Terminal Tidar ini di samping bisa menjadi tempat menyediakan fasilitas parkir yang memadai, ada juga tempat untuk istirahat para krunya itu yang benar-benar yang memadai. Nggak lupa juga mohon izin Pak Eri, di belakang kita udah punya konsep, kadang-kadang terminal kan menghasilkan sampah yang banyak. Ya. Kita punya konsep untuk TPS 3R. Oh iya. Jadi harapan kita ini blueprint ini benar-benar nanti harapan saya benar-benar akan kita terapkan untuk ke depannya. Nah ini menarik sebenarnya kalau arahan dari Pak Eri tadi kita banyak yang di ini. Satu lagi tadi Terminal Tidar bisa jadi tempat pemilihan pelajar pelopor tadi Bapak. Pelajar pelopor. Kayaknya 2025 nanti sekitar bulan-bulan tadi kalau tingkat Jawa Tengah sekitar bulan Juli lah. kita tunggu besok. Ya. Nanti kita Kita siap ya Bapak ya. Kita siap. Setelah Lebaran nanti kita matangkan lagi. Siap. Setelah bulan Baik, Bapak. April barangkali kita matangkan lagi. Siap. Kita siap menyediakan venue ya. Siap. Siap Bapak. Termasuk ya karena kita sering mengadakan event sih ya. Dalam bulan akhir November ini kita akan ada pameran anggrek nasional. Jadi event-event yang di Terminal Tidar udah cukup lumayan banyak. Ya paling tidak ke depan bagaimana benar-benar visi kita untuk terminal menjadi pusat kegiatan mudah-mudahan bisa terwujud ya. Iya benar Bapak. Harapan kami kalau udah semua sudah terwujud, branding terminal itu jadi bagus Mas. Ya luar biasa Pak Aris. Oke. Karena mohon izin Pak Eri, ini bukan sedikit cerita. Orang luar itu kadang-kadang nganggap terminal itu masih apa ya? Kayak zaman dulu ya. Ya. Kemarin saya sedikit cerita pada waktu donor darah. Donor darah di sini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Kota Magelang. Beliau itu ngomong ke saya pikir yang namanya terminal, kepala terminal saya pikir kepala preman gitu kan. Ternyata enggak, karena kepala terminal itu ternyata pejabat gitu. Iya. Ini terima kasih ya Pak Eri atas kehadirannya juga. Ini banyak saran masukan dari beliau. Insya Allah nanti bisa kita aplikasikan. Kalau sudah kita aplikasikan Mas Agung, kita undang lagi Mas Eri. Nah, Ya. terima kasih. Ini malah kalau sudah bisa kita aplikasikan, misalkan nih buat bazar durian di Terminal Tidar, nanti kita undang Mas Eri untuk Pembukaan. pembukaan. Iya, nanti untuk membuka bazar durian dan nanti spesial Pak Eri nanti gratis. Nanti kalau bimbelnya udah masuk di sini juga nanti kita undang juga. Jadi paling enggak kadang-kadang itu tadi bagaimana ide ini supaya jangan sampai hanya ide Sebatas doang, ide ya Bapak ya. tetapi bagaimana ide juga bisa terwujud. Nanti pelajar pelopor tingkat Jawa Tengah Pak Aris, moga-moga nanti Siap. bisa terrealisasikan. Amin. Terima kasih Pak Eri. Tidar. Terima kasih, Pak Eri. Tapi mumpung masih ada Pak Eri, barangkali ada yang perlu dikulik, silakan Mas Agung, Mbak Putri. Mungkin apalagi Agung yang menurut kamu bertanya-tanya? Saat ini Pak, ini sekarang di Terminal Tidar juga sudah ada pojok musik Pak. Nanti kita mungkin bagi pengunjung yang bosan ini bisa diajak karaoke-karaokean di Terminal Tidar Bapak. Jadi Biar gak bosan. nggak bosan lagi. Iya, gak bosan untuk menunggu bisnya ya. Benar. Termasuk kita itu, saya itu kan pengen Terminal Tidar itu benar-benar nyaman. Iya. Kita itu pengen bangun satu tempat istilah saya itu shelter anggur. Kemarin kita udah panen Pak Eri. Panen. Udah panen yang kedua kemarin dengan panen dengan kepala seksi prasarana ya. Iya. Iya. Nah, BPT itu Jateng. kemarin panennya itu kurang lebih 2 kilo. Kurang 2 kilo. Kemarin udah panen juga. Jadi udah 2 kali panen. Ini harapan saya kalau kita ada satu shelter anggur, itu nanti ini akan kita bangun di kiri kanan. Itu nanti kalau jadi orang itu akan melihat ketika berkunjung ke Terminal Tidar itu anggur-anggur itu berkelantungan gitu ya. Itu harapan kami ke depan seperti itu. Wah luar biasa ini, ada pojok musik itu juga bisa membuat fresh. Iya. Bukan hanya untuk penumpang, pengunjung, juga pengemudi, ditambah lagi tadi shelter anggur ya. Shelter anggur. Shelter anggur yang sudah panen. Ini luar biasa, ini cepat sekali sudah bisa panen Pak Aris ya. Tentunya ini perlu dikembangkan lagi, ini luar biasa, ini bisa lebih, yang hijau-hijau kan dilihat juga lebih enak ya. Iya, Lebih siap. ini nyaman dilihat untuk para pengunjung, para pengemudi barangkali itu juga sangat-sangat luar biasa ini. Ada musik untuk menghilangkan kejenuhan, ada ini yang hijau-hijau ini shelter bahkan sudah berbuah, ini luar biasa. Ya luar biasa Pak Aris Siap. ini. Ini termasuk ke depan kalau berkenan kita itu kan mau nanam 40 pohon buah. Lubangnya sudah ada.
kita kebetulan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Kita minta bantuan bibit ke sana dan dikasih 40 bibit. Wah, luar biasa. Rencana sih mau kita tanam minggu ini ya, Iya. minggu itu atau minggu depan. Kadang-kadang saya tuh bisa nggak nih, misalkan antara Dinas Perhubungan Provinsi, terus kemudian BPTD, terus kemudian Dinas Perhubungan Kota Kabupaten, sebagai bentuk satu simbolis kerjasama itu kita nanam pohon buah di sini. Wah, luar biasa Pak Aris, mungkin bisa Kalau bisa seperti itu, terrealisasikan mungkin dulu, ada bagus sesuatu itu. sih. Iya. Jadi mungkin luar ada biasa. pohon apa namanya. Gitu. Iya. Harapan saya sih kalau itu bisa jadi nanti benar-benar terminal itu bisa hijau. Iya. Tapi kadang-kadang bentuk simbolis yang seperti ini itu kadang-kadang ada satu bentuk simbolis, ada kerjasama di situ. Dan simbolisnya itu harus dijaga Pak Aris. Jadi Hidup gitu misalnya Kepala Dinas Kehutanan menanam pohon pohon rambutan misalnya. Ya, bagaimana pohon rambutan ini bisa sampai tumbuh besar dan berbuah. Nah, jadi mereka juga harus bertanggung jawab sampai segitu. Itu luar biasa Pak Aris. Bisa ya Mas Arya? Iya bisa. Jadi kalau- bukan hanya simbolis nanam, tapi bagaimana ini bisa dirawat sampai bisa berbuah. Oke, Itu luar biasa siap. itu, Ini Mas. kayaknya besok kita bikin acara gitu ya? Iya, bikin acara penanaman pohon Terminal Tidar ya Bapak. Iya. Kayaknya kita kayaknya bisa deh. Nah, ini paling enggak dengan ada masukan seperti ini kadang-kadang yang perlu buat kita. Iya, iya. Karena kadang-kadang ya itu mengizinkan, kadang-kadang kita juga ada sedikit ragu melangkah juga. Ya terus terang aja, yang namanya kepala terminal itu kan kewenangannya hanya di sebatas terminal doang. Tapi kadang-kadang bagaimana terminal itu juga benar-benar bisa menjadi satu simbol pemersatu. Kolaborasi mungkin, Iya, Iya, betul. kolaborasi semuanya. Harapan saya seperti itu. Kolaborasi dari semua institusi dan juga integrasi semua moda Pak Aris. Iya, Wah, benar. siap sih. Ini gitu Mas Agung, ini banyak. Sebenarnya kalau misalkan ini dilanjutkan banyak, ini sampai malam pun ya banyak ini. Iya, Bapak. Baik, mungkin Mitra Darat, sekian pembicaraan kita hari ini. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan di Terminal Tidar Magelang. Tadi udah ada beberapa yang menjadi inspirasi kita. Yang pertama, apa Putri tadi? Bisa di terminal bisa diadain pembelian pelajar pelopor, terus ada tempat bimbel keselamatan lalu lintas di sini. Terus ada penanaman pohon juga banyak. Semoga semua hal tersebut bisa kita lakukan segera di Terminal Tidar. Saya dan Putri sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak. Bagi Mitra Darat yang nggak mau ketinggalan podcast-podcast kita selanjutnya, bisa follow Instagram kita di Terminal Tidar Magelang dan YouTube channel kita di Terminal Tidar. Sekian dari kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.